Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah update energi untuk gerhana pada Oktober dan November tahun ini. Untuk reading kali ini agak berbeda ya, agak lebih misterius dan seperti puzzle, tapi itu akan membantu penyusun kepingan puzzle yang ada di hidup kamu. Mari kita mulai. Six of Wands di dasar deck. Vibe yang menyenangkan untuk overall energi kamu dari gerhana ini sampai gerhana berikutnya ya. Tuh kan, dibuka tadi di dasar deck Six of Wands ini kartu selebrasi, pencapaian, dilihat orang, tapi dalam artian yang menyenangkan ya dilihat orang. Karena kamu punya prestasi, karena orang respect sama kamu, atau kamu punya engagement yang bagus dengan audiens kamu. Ini adalah kartu selebrasi juga dengan orang-orang di sekitar kamu, orang-orang yang support kamu, juga orang yang ada buat kamu. Atau ini bisa juga berbicara tentang kayak orang-orang di sekitar kamu nih. Ini vibe yang positif ya, apalagi dengan Six of Wands ada di dasar deck, tapi nanti kita coba konfirmasi lebih lanjut. Yang ini, Nine of Wands, ini adalah energi orang yang protektif dengan hatinya, atau energi orang yang capek. Capek dalam artian mungkin dia kayak, apa ya, terlalu banyak bekerja gitu, kayak gak ada waktu istirahatnya, atau capek dengan situasi tertentu yang ada di hidup dia. Sepertinya kamu sudah meninggalkan energi ini ya di Nine of Wands ini, karena kamu energi di dasar decknya itu kayak kartu yang happy. Jadi ini ada semacam progresi energi. Lihat. Ya, ada lovers. Ini angka 6 tadi Six of Wands juga angka 6. Angka 6 signifikan buat kamu. Ini berbicara lovers itu bisa union dengan soulmate kamu atau orang yang udah match nih frekuensinya sama kamu. Bisa juga ini seperti union dengan hal yang kamu mau ya, goals kamu, target kamu. Lalu ini juga berbicara tentang pilihannya, tapi kamu memilih dari hati, bukan karena kamu mau nyenengin orang-orang tertentu, bukan kamu kayak terpaksa, tapi di dalam hati itu ada sesuatu yang mengganjal. Lovers itu kartu yang memilih karena kita hatinya di situ, karena kita hatinya damai, bukan karena ada sesuatu di luar diri kita yang memaksa kita untuk memilih. Selanjutnya, aku melihat gini ya, memilih meninggalkan situasi ya yang bikin kamu lelah, atau hubungan tertentu ya yang bikin kamu lelah, atau orang-orang yang gak suportif. Kamu ada buat mereka, tapi ketika kamu misalnya lagi down atau lagi jatuh, orang-orang ini yang kamu pikir teman atau support system kamu, atau bahkan mungkin pasangan kamu ya, gak ada nih buat kamu. Terus kamu kayak harus berjalan sendirian, gelisah sendiri, gak tahu mau cerita sama siapa, kayak buntu sendiri. Bisa juga sampai ke bawah mimpi gitu ya, tidur gak nyenyak, mimpinya juga gak enak. The Moon. Ini bicara The Moon itu ya kayak sebuah misteri, sebuah rahasia, atau bisa juga gini ya. Ada sesuatu yang saat ini tertutup dari pandangan kamu. Dan pada saatnya, bahkan dengan energi gerhana ini ya, pada saatnya itu akan terungkap, pada saatnya akan terlihat. Tapi dengan situasi ini ya, kayaknya lebih kepada konteks sosial. Yang tadi aku bilang, orang-orang yang kamu pikir harusnya jadi support system kamu, tapi ternyata di saat kamu butuh, di saat kamu terpuruk, mereka nggak ada nih buat kamu. Dan lihat demunnya ini kayak mataharinya tuh ada di belakang dia, kayak energi gerhana gitu loh, kayak ketika matahari sama bulan ketemu gitu. Aku melihat kayak demunnya itu seperti kondisi sesuai reading ini ya, membaca energi gerhana. Selanjutnya, Justice. Tabur tuai, karma. Kayaknya aku melihat kamu menuai sesuatu yang vibe-nya positif ya, karena tadi kartu pembuka kamu Three of Cups, di dasar decknya tadi ada Six of Wands. Kayaknya semesta lagi menuntun jalan kamu nih, yang sekarang mungkin belum kelihatan, menuntun jalan kamu pada orang-orang nih, orang-orang yang sesungguhnya ada buat kamu. Mungkin orang-orang yang ada di hidup kamu sekarang nih kayak akan satu persatu mental gitu. Jadi kamu bisa filter yang mana beneran ada nih buat kamu, yang mana beneran tulus jadi teman kamu, jadi pasangan kamu. Dan ini sepertinya kayak apapun yang sedang kamu bangun sekarang, atau kayak semua hal yang kamu lewatin itu membawa kamu untuk menuai sesuatu ya dengan justice di sini. Dan dia tuh ada di bawahnya lovers gitu, kayak ini sesuatu yang apa ya, membawa kamu ke sini gitu, karena kamu udah melewati fase ini, sekarang kamu siap memasuki fase ini, fase dimana kamu ketemu nih dengan orang yang udah pas buat kamu, teman-teman yang udah pas buat kamu, atau pekerjaan yang pas buat kamu. Bisa juga mewujudkan hal-hal yang mau kamu wujudkan di hidup kamu. Dan aku melihat kesuksesan, keberhasilan, perayaan, kayak kamu dipandang gitu sama orang.
dalam konteks apapun ya, bidang pekerjaan kamu atau bidang yang kamu tekunin. Two of Cups, lihat ya. Di sini udah kayak vibe-nya soulmate banget sih. Ini vibe-nya positif banget. Kalau misalnya kamu pernah kecewa nih dengan hubungan tertentu di waktu lampau, ya memang hubungan itu sampai segitu aja, kayak kalian ketemu untuk saling mengajarkan sebuah hal gitu. Dan kalau misalnya kamu nggak ketemu orang itu di hidup kamu pada waktu itu ya, mungkin kamu nggak jadi orang, nggak jadi versi diri kamu saat ini. Dan kamu belum tentu siap nih nerima sesuatu yang semesta mau kasih buat kamu dengan Two of Cups di sini, sama di sini ada Lovers ya. Ini udah suatu konfirmasi yang sangat bagus untuk hubungan romantis kamu, dan suatu konfirmasi yang bagus juga untuk apapun yang kamu mau capai atau mau kamu wujudkan dalam realita kamu. Ace of Swords ini tuh kartu clarity gitu ya, melihat situasi dengan lebih jelas, dan dia ada di bawah the moon. Dia ada di bawah the moon, kayak yang tadi aku bilang, kamu akan mengerti kenapa kamu harus ketemu orang-orang tertentu di waktu lampau, kenapa kamu harus melewati tantangan-tantangan tertentu di waktu lampau, atau bahkan mungkin sampai saat ini ya. Kayak semesta mau menyiapkan sesuatu nih buat kamu. Kalau kamu nggak melewatin semua itu, kamu nggak punya kapasitas nih untuk menampung berkat semesta atau hal-hal baru yang semesta mau hadirkan di hidup kamu. Ace of Swords ini juga bisa berbicara komunikasi ya, tapi ini lebih kepada komunikasi dengan orang baru sih vibe-nya. Karena energi kamu berprogres meninggalkan sesuatu, si Nine of Swords dan Nine of Wands ini sesuatu yang bikin kamu capek. King of Pentacles, lihat ya progresnya. Sini tuh of Cups, Three of Cups, tapi di tengahnya ada Nine of Swords. Ada sesuatu tentang hubungan kamu di waktu lampau, dan itu membawa kamu berprogres sebagai individu, juga kamu berkembang. Di sini kamu bisa melihat lebih jelas nih tentang situasi ini, tentang hubungan-hubungan ini, kenapa kamu perlu melewati hal-hal itu. Kayak kalau aku kasih contoh gini, misalnya ada kan misalnya katakan kamu pacaran gitu sama seseorang, terus kalian putus. Ada kan saatnya dimana, kok bisa ya aku waktu itu pacaran sama dia, kalau aku yang sekarang nih gak akan mau nih sama dia. Tapi setelah ketemu dia nih, aku ketemu hal ini, belajar hal ini, nyobain hal ini, ganti pekerjaan, hal-hal semacam itu ya. Hal-hal yang mungkin gak akan kamu lakukan kalau misalnya hubungan itu gak berakhir. Oke, kita lihat energi oracle-nya. Door to Spirit, untuk sebagian dari kamu ya, ini kayak orang-orang ini atau situasi ini membawa kamu kayak lebih jauh dalam perjalanan spiritual kamu, kayak masuk lebih dalam. Ini juga bisa berbicara tentang misteri semesta ya, pemahaman kamu tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam semesta, hubungan antara Tuhan dan manusia, dan hal macam itu. Bahkan mungkin sesuatu yang lebih dalam lagi, yang cuman kamu bisa mengerti setelah kamu melewatin ini. Kayak ada sesuatu, kamu tuh jadi orang yang lebih bijak, lebih melihat secara secara bigger picture-nya gitu, dengan Door to Spirit ini. Six Chakra, ini temanya buat kamu spiritual sekali ya. Menarik, apakah kamu sedang, atau situasi di waktu lampau itu jadi trigger buat kamu untuk masuk dalam perjalanan spiritual kamu, atau jadi trigger buat spiritual awakening kalian, dimana kalian mulai mempertanyakan nih, kayak melihat hidup kamu secara garis besar, pilihan-pilihan kalian di waktu lampau. Kalian bisa jadi melihat benang merahnya nih, kenapa aku bisa di titik ini sekarang, kenapa hal-hal itu terjadi. Oh ternyata cara aku berpikir, energi yang ada di hati aku itu ngaruh loh membentuk realita aku. Kayak kamu jadi mengerti hal-hal semacam itu, dan masih lebih banyak lagi contohnya ya. Tapi kayak reading ini bakal jadi panjang kalau benar-benar dijembrengin satu-satu. Tapi ini dengan dua kartu ini, Door to Spirit, Six Chakra. Six Chakra itu cakra ke-6 dan cakra ke-7 itu menurut aku cakra paling spiritual ya. Kayak itu udah fase tertinggi, bukan fase tertinggi juga sih, kayak semakin ke atas itu semakin arahnya kayak sesuatu hal yang berhubungan dengan spiritualitas, intuisi, koneksi kita dengan semesta. Dan ketika cakra ke-6 kita terbuka tuh, kita kayak mata kita tuh terbuka ya untuk tadinya hal-hal yang kita nggak lihat sebelumnya. Angel of Love ini selain perjalanan spiritual, juga perjalanan kamu menuju hubungan yang paling pas buat kamu ya. Karena kamu udah belajar banyak hal, kamu kayak memantaskan diri untuk orang yang akan kamu temuin sebelumnya, sama dia juga melakukan hal yang sama, memantaskan diri untuk ketemu versi diri kamu yang baru.
Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.